Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran Sekolah Sahabat 10 menit yang pada saat ini kita masuk pada pelajaran ke-6 yang berjudul Prioritas Janji. Sebelum kita lanjutkan, sekedar informasi bahwa tim Advent Ben Hill mengadakan sesi pelajaran Sekolah Sahabat 10 menit ini untuk memberikan panduan kepada seluruh pemimpin diskusi agar boleh menggunakan waktunya seefektif mungkin dalam kelompok diskusi masing-masing selama 10 menit. Setelah itu, pemimpin diskusi akan mengarahkan anggota sekolah sahabat dalam kelompoknya, dalam kelasnya untuk berinteraksi, berdiskusi satu sama lain, sehingga pelajaran ini akan boleh dinikmati bersama-sama. Seperti biasa, saya akan mulai dengan membacakan ayat hafalannya yang pada pelajaran ke-6 kali ini terdapat dalam Galatia 3 ayat 18. Saya akan bacakan. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Pada saat ini kita akan coba mempelajari mengenai prioritas janji. Janji siapa? Saudara-saudara, bila mana saudara berada dalam kehidupan dunia ini atau dalam kehidupan bermasyarakat, maka sering sekali orang memberikan janji. Namun ada janji yang disampaikan dengan niat menepatinya tapi tidak ditepati, ada juga janji yang ditepati. Nah, pada minggu ini, pada pekan ini, Rasul Paulus mengarahkan perhatian kita semua pada hubungan antara janji Allah dengan Abraham. Hubungan janji Allah dengan Abraham dan fungsi hukum Taurat itu sendiri dalam iman kita. Kita akan lihat apa sebenarnya yang terjadi dalam pelajaran pekan ini. Ada yang menarik, saudara. Pelajaran hari Minggu dan Senin berjudul Hukum dan Iman, sedangkan hari Senin Iman dan Hukum. Pelajaran hari Minggu mengetengahkan adanya sebuah perjanjian yang dibuat oleh Abraham dengan Allah. Walaupun dalam konteks pelajaran ini sebenarnya ini lebih mengarah kepada wasiat. Kenapa? Baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani mengatakan bahwa janji yang dimaksud di sini diarahkan dengan dikete, diateke dan bukan sinteke. Artinya apa? Sinteke adalah janji, diateke adalah wasiat. Artinya Allah yang berinisiatif, Allah yang berjanji kepada Abraham, Allah yang memberikan janjinya yaitu Injil kepada semua bangsa dengan alamat keturunan Abraham itu sendiri. Lalu kita akan baca dalam paragraf ketiga bagian akhir. Ini sangat penting. Dikatakan begini, yang paling penting untuk Paulus adalah sifat yang tidak berubah dari janji Allah dengan cara yang sama, yakni wasiat seseorang tidak dapat diubah setelah disahkan. Demikian pula pemberian hukum melalui Musa tidak bisa membatalkan begitu saja perjanjian Allah sebelumnya dengan Abraham. Perjanjian Allah adalah janji dan tentunya Allah bukan seorang pengingkar janji. Artinya janji Allah itu tidak boleh dibatalkan oleh hukum Musa. Nah, nanti kita akan coba belajar di mana hubungannya. Saudara-saudara, pada hari Senin saudara akan melihat apakah manusia dibenarkan oleh iman atau hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 28 dan Roma pasal 3:31 dengan jelas mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan hukum Taurat. Sedangkan Roma 3:31 mengatakan bahwa kami tidak membatalkan hukum Taurat karena iman, justru meneguhkannya. Kenapa? Karena Paulus sangat bersikeras dalam pelajaran ini mengatakan bahwa iman mempunyai peranan penting dari kepercayaan seorang kepada Allahnya. Dan imanlah yang menjadi tanda orang percaya. Kita sudah pelajari. Lalu apa dikatakan lagi? Rencana pembenaran oleh iman dalam buku ini dikatakan itu menunjukkan bahwa Allah dihormati, bahwa kita menghormati hukumnya, bahwa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dan saya akan baca saudara karena ini penting, dikatakan demikian. Rencana pembenaran oleh iman menunjukkan bahwa Allah menghormati hukumnya yang menuntut adanya korban penebusan. Jika pembenaran oleh iman menyediakan hukum Taurat, maka tidak perlu lagi kematian Kristus untuk membebaskan orang-orang berdosa dari dosanya dan mendamaikannya dengan Allah. Dengan kata lain, iman mempunyai peranan penting. Bahkan dikatakan pada pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran hari Selasa dan
Rabu, mau iman itu sangat penting peranannya. Bahkan dikatakan kita menuruti hukum oleh karena iman kita. Artinya dengan iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus, maka kita menuruti hukum Taurat. Lalu ada yang bertanya, apa maksud hukum Taurat? Hukum Taurat secara umum kita akan katakan sama seperti cermin, sama seperti kaca pembesar, di mana kita boleh melihat apa yang salah dengan wajah kita, dengan diri kita. Bahkan dalam konteks sekolah Sabat ini, maka dijelaskan bahwa fungsi hukum adalah mengungkapkan kondisi kita yang berdosa dan kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Hukum tidak dimaksudkan untuk menjadi semacam program untuk memperoleh keselamatan. Sebaliknya, kata Paulus, itu diberikan untuk menambah pelanggaran, yakni untuk menunjukkan lebih jelas kepada kita dosa dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hukum menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Hukum menunjukkan kelemahan kita. Sehingga dengan kelemahan kita tersebut, maka kita akan mengatakan, Bapa, Yesus ampuni kami dan berikan kasih karuniamu. Dan dengan iman yang kita miliki, maka kita akan dibenarkan. Lalu ada juga yang bertanya begini, dalam diskusi nantinya, sampai kapan masa berlaku hukum Allah? Bukankah hukum Allah itu hanya diberikan di Sinai sekitar 4 abad atau 430 tahun setelah Abraham? Saudara-saudaraku, saya akan ajak Anda membaca Matius 5 ayat 17 sampai 19, di mana dikatakan di sana bahwa Kristus datang bukan untuk meniadakan apa? Hukum Taurat, tapi Kristus datang untuk menggenapinya. Maksudnya apa? Hukum tidak akan habis ketika Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Karena hukum itu terus berlalu. Bahkan Wahyu 2 ayat 25 dengan jelas mengatakan bahwa peganglah yang baik sampai aku datang. Artinya apa yang ada pada kita, kita pegang. Selama kita menuruti hukum Taurat, maka kita harus mengikutinya dengan baik. Saya baca paragraf keempat pada bagian pelajaran hari Rabu, dikatakan peran hukum Taurat tidak berakhir dengan kedatangan Kristus. Hukum itu akan terus menunjukkan dosa selama hukum itu ada. Apa yang Paulus katakan adalah bahwa kedatangan Kristus menandai suatu titik balik yang menentukan dalam sejarah manusia. Kristus dapat melakukan apa yang hukum tidak pernah dapat lakukan, memberikan pengobatan yang benar untuk dosa, yaitu membenarkan orang berdosa, dan oleh Rohnya menggenapi hukumnya di dalam mereka. Dengan kata lain, masa berlaku hukum Allah terus ada hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana kita akan disempurnakan. Dan saudara-saudaraku, apa yang kita akan lihat dalam perjalanan sekolah Sabat minggu ini? Pelajaran hari Kamis dikatakan keunggulan dari janji. Pada pelajaran ini saya akan katakan bahwa janji Tuhan adalah prioritas dalam kehidupannya. Janjinya adalah pasti. Itu sebabnya ketika dia turun ke dunia ini, maksud dan tujuannya adalah untuk menggenapi janjinya. Kenapa? Karena Paulus pun melanjutkan dalam pelajaran ini bahwa sangat penting kasih karunia dari Allah Bapa kepada kita manusia dengan mengorbankan anaknya. Kenapa? Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, yang dikenal dengan wasiat pada pelajaran sebelumnya, yang mengatakan bahwa aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan Allah juga mengatakan bahwa aku akan memberkati. Saudara-saudaraku, pelajaran minggu lalu mengatakan dengan jelas bahwa Allah yang berinisiatif memberikan janji. Sehingga itu dikenal dengan wasiat karena tidak adanya kontrak atau perjanjian kedua belah pihak. Dan saya akan bacakan bagian terakhir. Dikatakan demikian, betapapun pentingnya hukum itu, pada akhirnya ia tidak menggantikan janji keselamatan melalui kasih karunia oleh iman. Sebaliknya, hukum membantu kita lebih memahami betapa indahnya Injil itu. Dengan kata lain sebagai kesimpulan, janji Tuhan adalah pasti, dan kita dibenarkan oleh iman dengan menuruti hukumnya hingga ia datang. Dengan demikian, kita akan boleh layak di hadapannya. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada pelajaran pekan ini kami sangat dikuatkan oleh sebuah pelajaran yang berjudul prioritas janji. Kami mengetahui apa hukum, kami lebih jelas mengetahui janji, dan kami juga mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh pemirsa, berkati para kru dan juga sahabat-sahabat yang ada di tempat ini, dan kami semua. Dengarkan permohonan kami yang sangat sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin.